Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai telaah buku teks. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Nurul Fitriah NIM 007. Yang kedua, Miftahul Ummah NIM 016. Yang ketiga, Fahri Agustina NIM 023. Yang keempat, Muhammad Kulibi Sapa NIM 027. Yang kelima, Khotimah NIM 028. Baik, saya akan menjelaskan kriteria telaah buku teks. Beberapa sumber acuan yang dapat dipertimbangkan dan digunakan dalam penyusunan pedoman penelaah buku teks antara lain kurikulum, karakteristik mata pelajaran, hubungan antara kurikulum, mata pelajaran dan buku teks, dasar-dasar penyusunan buku teks, kualitas buku teks, prinsip-prinsip penyusunan buku kerja, dan penyeleksian buku kerja. Penerapan keterampilan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Mengamati ini terdiri atas menatap, membaca, menyimak. Menatap, memperhatikan suatu objek dengan cara melihat. Membaca, memahami suatu bacaan. Dan yang menyimak, memahami sesuatu yang dibicarakan orang lain. Yang kedua, menggolongkan. Mencari persamaan, perbedaan, atau mengelompokkan sesuatu. Dapat berupa wacana, kalimat, dan kosakata. Yang ketiga, menafsirkan. Menafsirkan ini dibagi menjadi beberapa bagian. A. Menafsir adalah mencari atau menemukan arti, situasi, pola, kesimpulan, dan pengelompokan suatu wacana, kalimat, kosakata. B. Mencari dasar penggolongan adalah mengelompokkan sesuatu berdasarkan suatu kaidah. C. Memberi arti adalah mencari arti kata-kata atau mencari pengertian suatu wacana kemudian mengutarakan kembali baik lisan maupun tulisan. D. Mencari hubungan situasi adalah mencari atau menentukan atau menebak waktu kejadian dari suatu wacana atau puisi. E. Menemukan pola adalah menentukan atau menebak suatu pola cerita yang berupa prosa maupun pola kalimat. F. Menarik kesimpulan. G. Menggeneralisasikan adalah mengambil kesimpulan secara induktif, namun ruang lingkupnya lebih luas daripada mencari kesimpulan. Dan yang terakhir, H. Menganalisis. Selanjutnya yang keempat, menerapkan. Menggunakan konsep adalah menerapkan konsep kaidah bahasa dalam menyusun sesuatu, dapat berupa penulisan wacana atau karangan, surat menyurat, kalimat-kalimat, kata bentukan dengan memperhatikan ejaan dan kaidah bahasa. Yang kelima, mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini dibagi menjadi beberapa. A. Berdiskusi adalah melakukan diskusi tanya jawab dengan memakai argumentasi atau alasan-alasan dan bukti-bukti untuk memecahkan suatu masalah. B. Mendeklamasikan. C. Dramatisasi adalah menirukan suatu perilaku dengan penjiwaan yang mendalam. D. Bertanya, mengajukan beberapa jenis pertanyaan seperti mengarah kepada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. E. Mengarang adalah menuliskan sesuatu dapat dengan melihat objeknya yang nyata dulu dengan bantuan gambar atau tanpa bantuan apa-apa. F. Mendramakan atau bermain drama adalah memainkan suatu teks cerita persis seperti apa yang tertera pada bacaan. Dan yang terakhir yang G. Mengungkapkan atau melaporkan sesuatu dalam bentuk lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimah NIM 028. Selanjutnya, dasar umum penyusunan buku teks adalah kurikulum. Diturunkan sejumlah butir-butir dasar penulisan buku teks.
Dasar umum ini berlaku bagi setiap mata pelajaran, kemudian dasar umum ini dilengkapi dengan dasar khusus. Greene dan Petty telah mengidentifikasikan butir-butir yang dapat digunakan sebagai alat penduga kualitas buku teks. Butir-butir tersebut meliputi minat siswa, motivasi, ilustrasi, linguistik, terpadu, menggiatkan aktivitas, menjelaskan konsep, titik pandang, pemantapan nilai-nilai, dan menghargai perbedaan pribadi. Ada beberapa perubahan atau tambahan yang dapat diterapkan kepada kriteria di atas. Yang pertama, mengenai urutan atau susunannya. Yang kedua, mengenai peristilahan. Yang ketiga, mengenai penambahan kriteria. Buku teks berkaitan erat dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks yang baik haruslah relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum. Kriteria linguistik mengacu pada tujuan agar buku teks dipahami oleh siswa. Sementara itu, mengenai urutannya disusun seperti berikut. Pertama, titik pandang atau point of view. Yang kedua, kejelasan konsep. Yang ketiga, relevansi minat. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, menstimulasi aktivitas. Yang keenam, ilustrasi. Yang ketujuh, komunikatif. Yang kedelapan, menunjang pembelajaran lain. Yang kesembilan, menghargai perbedaan individu. Yang terakhir, menetapkan nilai-nilai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi telaah buku teks. Buku teks merupakan pedoman setiap siswa dalam pembelajaran. Setiap buku teks akan ditelaah untuk mengetahui materi yang tidak sesuai dengan KI dan KD, sehingga perlu adanya penyesuaian dan pembaruan yang dilakukan oleh tim penyusun buku teks. Hal ini terdapat peranan buku teks, diantaranya yang pertama, menggambarkan sudut pandang yang relevan dan modern mengenai bagaimana pengajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan rencana dalam bahan pengajaran yang disajikan. Yang ketiga, menyajikan sumber pokok masalah atau subjek yang fleksibel, bervariasi, mudah dipahami, dan memperhatikan kebutuhan siswa. Yang keempat, menyajikan sumber belajar yang urut dan terstruktur. Yang kelima, merumuskan metode dan sarana pembelajaran yang memotivasi siswa. Yang keenam, menyajikan fiksasi, peranan yang mendalam. Yang ketujuh, menyajikan perangkat evaluasi seperti remedial yang mudah dipakai. Berdasarkan paparan fungsi buku teks di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat fungsi telaah buku teks sebagai berikut. Yang pertama, agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan konsekuen. Yang kedua, agar pengajaran yang berlangsung tidak menentang nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, agar mampu menguasai teori yang meliputi prinsip dan generalisasi ilmu sesuai jenjang pendidikan. Yang keempat, pemantapan sistematika dan klasifikasi jenjang bahan pengajaran. Yang kelima, agar terciptanya kesempurnaan sarana belajar mengajar. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan buku teks. Keterbatasan buku teks itu ada 5. Yang pertama yaitu buku teks tidaklah mengajar. Jadi buku teks hanyalah sebuah media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada kalanya buku teks di sini mampu menjawab pertanyaan atau menjawab kebingungan siswa. Namun ada kalanya juga buku teks tersebut tidak menjawab atau butuh penjelasan lebih dari pendidik, seperti itu. Yang kedua yaitu berisi perangkat kegiatan belajar secara artifisial. Jadi buku teks di sini adalah tidak dapat digunakan atau tidak dapat disesuaikan dengan belajar setiap siswa di kelas. Ada kalanya buku teks tersebut tidak cocok dengan beberapa kelas karena mungkin cara belajar atau beberapa hal lain yang memang dirasa tidak ada dalam buku teks tersebut. Jadi perangkat tersebut hanyalah bersifat semu. Yang ketiga yaitu terbatasnya latihan dan tugas.
Keterbatasan ini disebabkan karena ukuran buku teks yang terbatas serta banyaknya praktik serta latihan yang perlu dilakukan. Jadi buku teks tidak banyak menyediakan latihan dan tugas, maka dari itu pendidik juga perlu memberikan latihan dan tugas di luar dari buku teks yang ada di buku teks. Yang keempat yaitu sarana pengajaran yang singkat. Jadi karena terbatasnya buku teks tersebut, tidak banyak sarana yang tertuang dalam buku teks tersebut. Akhirnya tidak banyak hal juga yang dapat dilakukan serta beberapa hal yang perlu dilakukan pendidik untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dengan tetap pada materi pada buku teks tersebut. Yang kelima yaitu bantuan yang bersifat sugestif. Bantuan yang bersifat sugestif dan tidaklah mengevaluasi keseluruhan yang diinginkan. Buku teks memang ada kalanya membantu siswa untuk menemukan jawaban akan pertanyaan yang muncul, namun ada kalanya juga buku teks tidak dapat menjawab. Maka dari itu perlu media bantu atau penjelasan lebih dari pendidik tersebut. Maka dari itu pendidik juga perlu memberikan stimulus atau motivasi lebih selain dari buku teks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Umma Al-Fajriyatin akan menjelaskan tentang jenis-jenis buku teks. Menurut pengamatan dari Farahibe pada tahun 2021, halaman 267 terdapat 4 hal yang menjadi dasar dalam pengklasifikasian buku teks. Yang pertama yaitu berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi, seperti yang terdapat di dalam SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, berdasarkan bidang mata kuliah yang bersangkutan, misalnya seperti yang terdapat di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penulisan buku teks, mungkin pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, berdasarkan jumlah penulis buku. Nah, dalam jumlah penulis buku itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah penulis tunggal, yang kedua adalah penulis berkelompok. Penulis tunggal ini yang menyiapkan buku teks seorang diri dan dikerjakannya secara perorangan. Sementara penulis yang mengerjakan berkelompok ini penulis yang mengerjakan buku terdiri dari beberapa orang atau yang biasa disebut dengan tim. Sementara itu, jika dilihat dari cara penulisannya, Farahibe pada tahun 2021 halaman 268 membagi buku teks dalam 3 jenis, yaitu yang pertama buku teks tunggal, buku teks berjilid, dan buku teks berseri. Yang pertama ialah buku teks tunggal. Buku teks tunggal ini sebuah jenis buku teks yang terdiri dari 1 buku saja. Seperti contoh, begini penulisan dari dasar pusakanya, yaitu Kerap Boris pada tahun 1973 dengan judul Tata Bahasa Indonesia untuk SLA, diterbitkan di ND Flores oleh penerbit Nusa Indah. Kemudian yang kedua adalah buku teks berjilid. Nah, jenis buku teks ini merupakan jenis buku mata pelajaran untuk satu kelas tertentu atau satu jenjang sekolah tertentu saja. Seperti contoh ditulis oleh Depdikbud pada tahun 1981 dengan judul Bahasa Indonesia 1, 2, dan 3, diterbitkan di Jakarta oleh Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Perpustakaan dan Keterampilan SAU. Kemudian yang ketiga adalah buku teks berseri. Nah, jenis buku teks berseri ini merupakan buku pelajaran berjilid yang mencakup beberapa jenjang sekolah, misalnya dari SD, SMP, hingga SMA. Seperti contoh yang ditulis oleh Handi Guntur Tarigan dan Jago Tarigan pada tahun 1985 dengan judul Terampil Berbahasa Indonesia untuk SD 9 jilid yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit Angkasa. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 5 yang membahas telaah buku teks. Kami mohon maaf jika presentasi dari kami masih belum sempurna atau masih belum maksimal. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.